warahmatullahi wabarakatuh. Datang lagi di acara Kultum Ramadan Kisah 25 Nabi di channel PKBM Ki Hajar Dewantara. Nah, hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya akan menjelaskan mengenai kisah Nabi Yusuf, pria yang dianugerahi ketampanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah siap belum? Kalau sudah siap, yuk simak cerita atau kisah Nabi Yusuf yang akan saya bawakan. Nabi Yusuf adalah putra dari Nabi Yakub, memiliki saudara berjumlah 11. Nah, Nabi Yusuf ini dianugerahi ketampanan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga saudara-saudaranya merasa iri sekali dengan beliau. Apalagi Nabi Yusuf adalah putra kesayangan ayahnya, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Kasih sayang Nabi Yakub alaihissalam bertumpah ruah untuk Nabi Yusuf, Masya Allah. Maka bertambah-tambahlah kedengkian dari saudara-saudara Nabi Yusuf ini. Pada suatu malam, Nabi Yusuf bercerita kepada ayahnya, "Wahai ayah, tadi malam aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadaku." Ke-11 saudara Nabi Yusuf kemudian berembuk itu berdiskusi. Mereka itu menyusun rencana untuk menyingkirkan Nabi Yusuf selama-lamanya karena ketidaksukaan mereka kepada Nabi Yusuf. Nah, kecemburuan mereka pada Nabi Yusuf sudah sampai pada puncaknya. Lalu mereka pun bersepakat untuk membuang Nabi Yusuf. Saudara-saudaranya itu membujuk ayahnya, yaitu Nabi Yakub, agar diperbolehkan mengajak Nabi Yusuf jalan-jalan. Nah, ini sangat aneh sekali. Kenapa kok tiba-tiba saudara-saudara Nabi Yusuf ini ingin mengajak Nabi Yusuf jalan-jalan? Nah, walaupun ini hanya dahli agar mereka tuh bisa melenyapkan Nabi Yusuf selama-lamanya dari dunia ini. Lalu ke-11 saudara Nabi Yusuf ini meminta izin kepada ayahnya. Awalnya Nabi Yakub tidak mengizinkan karena Nabi Yakub alaihissalam ini khawatir akan keselamatan Nabi Yusuf. Dia takut saudara-saudara Nabi Yusuf ini tidak bisa menjaga Nabi Yusuf. Akan tetapi saudara-saudaranya itu tidak menyerah karena memang sudah ada di ujung kebencian ya tadi ya. Makanya ke-11 saudara-saudara Nabi Yusuf ini tidak menyerah untuk membujuk ayahnya memberikan izin untuk mengajak Nabi Yusuf berjalan-jalan. Nah, akhirnya saudara-saudara Nabi Yusuf ini bilang ke ayahnya, "Janganlah engkau takut, ayah. Kami adalah orang-orang yang kuat. Kami pasti bisa menjaga Nabi Yusuf." Nah, akhirnya dengan berat hati, Nabi Yakub alaihissalam mengizinkan mereka membawa Nabi Yusuf pergi. Sampai di tengah perjalanan, dibuanglah Nabi Yusuf ke dalam sumur. Jadi di tengah perjalanan ada sumur, Nabi Yusuf itu dibuang ke dalam situ. Tapi tidak langsung dibuang ya, jadi bajunya itu dibuka dulu untuk mengambil simpati ayahnya. Jadi baju itu tadi diusapkan darah binatang, jadi bajunya Nabi Yusuf diberi darah binatang dan dikabarkan ke ayahnya bahwa Nabi Yusuf mati diterkam oleh singa. Saudara-saudaranya itu bilang kepada Nabi Yakub alaihissalam, "Ayah, ternyata benar apa yang kau katakan. Kami telah lengah menjaga Nabi Yusuf. Yusuf telah mati diterkam singa. Ini bukti bajunya." Nah, saking lamanya ia menangis, jadi setelah mendengar berita tersebut, Nabi Yakub alaihissalam pun sangat sedih karena Nabi Yusuf adalah anak kesayangannya. Dia menangis terseduh-seduh, saking lamanya dia menangis, dia sampai buta. Jadi sering menangis sampai menjadi buta. Lalu Nabi Yusuf yang masih ada di dalam sumur tetap hidup berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya, jadi sudah dibuang ke dalam sumur, dan beliau masih tetap hidup karena pertolongan Allah. Nah, tiba-tiba ada sekelompok saudagar dari Mesir yang melewati sumur tersebut. Karena mereka berniat untuk menimba air, untuk minum, untuk
bekal dia di perjalanan, mereka menimba air dan sangat terkejut ketika yang ditarik itu tidak hanya air yang keluar, tapi ada juga seorang pemuda yang ikut tertarik ke atas. Dialah adalah Nabi Yusuf. Nah, lalu saudagar-saudagar ini berencana, wahai Tuan, ternyata seorang pemuda, ini bisa kita jual nih gitu. Jadi dulu kan masih ada jual beli budak ya. Nah, Yusuf pun lalu dijual dengan harga 2 dirham. Lalu sampailah Yusuf ke tangan Raja Al-Aziz. Nah, saat itu raja yang terkenal kaya raya di Mesir, yaitu Raja Al-Aziz, akhirnya memungut Nabi Yusuf dan dibawanya Yusuf pulang ke rumah Raja Al-Aziz. Lalu ditunjukkan kepada istrinya. Nah, istri Raja Al-Aziz adalah Zulaikha. Raja Al-Aziz pun berkata pada istrinya, rawatlah anak ini, biarkan dia tinggal di sini, barangkali dengan hidup di sini ia bisa bermanfaat. Diserahkan Nabi Yusuf ke Zulaikha. Nah, lalu bertahun-tahun lamanya Nabi Yusuf tinggal di rumah Raja Al-Aziz, sang penguasa Mesir. Nah, semakin Nabi Yusuf tumbuh besar, Nabi Yusuf ini mulai tampak ketampanannya ya. Mulai tampak ketampanannya hingga Nabi Yusuf ini menginjak usia 18 tahun. Nah, cobaan Nabi Yusuf tidak sampai di situ saja. Jadi setelah dibuang oleh saudara-saudaranya, ke-11 saudaranya, Nabi Yusuf ini ternyata dijatuh cintai oleh Zulaikha. Jadi Zulaikha, istri dari Raja Al-Aziz ini mulai jatuh cinta kepada Nabi Yusuf. Zulaikha jadi sering senang ya menggoda-goda Nabi Yusuf, meski sebenarnya Nabi Yusuf ini juga tertarik pada Zulaikha, tapi Nabi Yusuf tidak sedikit pun meladeni godaan Zulaikha. Nah, karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi, Nabi Yusuf mampu menahan nafsunya, nafsu untuk tergiur oleh godaan Zulaikha. Nah, melihat Nabi Yusuf yang tak bergeming, maksudnya tidak ada respon ya, kalau zaman sekarang itu digoda tapi nggak ada respon, jadi kayak dicuekin gitu ya. Zulaikha itu marah sekali kepada Nabi Yusuf dan memfitnah Nabi Yusuf, bahkan sampai dimasukkan ke penjara. Jadi difitnah sampai Nabi Yusuf ini di penjara. Jadi dari usianya 18 tahun sampai usianya 27 tahun, bayangin ada 9 tahunan Nabi Yusuf di penjara. Nah, suatu ketika raja itu bermimpi. Jadi kalau dulu itu kan mimpi itu diibaratkan sebagai sebuah pertanda ya. Jadi suatu ketika raja bermimpi melihat 7 ekor sapi yang kurus memakan 7 ekor sapi yang gemuk. Nah, serta beliau juga bermimpi melihat 7 tangkai yang hijau dan 7 tangkai yang kering. Nah, raja gelisah nih apa arti mimpinya itu. Lalu Raja Al-Aziz tadi menceritakan kepada para ahli tafsir yang ada di Mesir. Tapi para ahli tafsir itu tidak mampu untuk mengartikan apa sih arti mimpi raja ini tadi. Nah, lalu kemudian ada seorang budak yang mengatakan pada raja agar raja datang kepada Nabi Yusuf. Sebab Nabi Yusuf adalah orang yang pandai menafsirkan mimpi, maka raja pun datang menemui Nabi Yusuf dan menceritakan mimpinya. Nah, mendengar cerita tersebut, Nabi Yusuf alaihissalam pun berkata, atau menafsirkan mimpi dari raja tadi ya, akan tiba zaman 7 tahun masa subur penuh makanan, tapi setelah itu akan datang 7 tahun masa sulit. Jadi, simpanlah hasil panen untuk persediaan sebelum masa sulit itu tiba. Itu tafsiran mimpi dari Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, atas kemampuannya menafsirkan mimpi sang raja dan memprediksikan kondisi kerajaan, Nabi Yusuf diangkat menjadi bendahara kerajaan Mesir. Jadi dibebaskan dari penjara lalu diberi mandat atau diberi jabatan menjadi bendahara kerajaan Mesir. Nah, bersamaan dengan itu lalu terbongkarlah nih tipu daya Zulaikha. Jadi Zulaikha yang dulu pernah fitnah Nabi Yusuf alaihissalam, akhirnya orang-orang di sekitar Mesir itu mengetahui bahwa Zulaikha yang menggoda Nabi Yusuf, bukan sebaliknya.
Nah, suatu hari di musim kemarau, jadi sudah mulai eh, terbongkar semua kejelekan-kejelekan Zulaikha dan terbukti Nabi Yusuf tidak bersalah. Datang nih musim kemarau, ternyata tafsiran mimpi dari Nabi Yusuf tadi itu benar adanya. Jadi setelah datang musim kemarau, nah keluarga Nabi Yakub dan saudara-saudara Nabi Yusuf kehabisan persediaan makanan. Mereka pun pergi ke Mesir untuk meminta bahan makanan dan ditukar dengan emas. Jadi saudara-saudara Nabi Yusuf ini datang ke Mesir untuk meminta bahan makanan dan ditukar dengan emas. Jadi kalau sekarang tuh istilahnya beli bahan makanan menggunakan emas. Nah, Nabi Yusuf terkejut melihat kedatangan saudara-saudaranya itu. Tetapi saudara-saudara Nabi Yusuf ini tidak mengenali Nabi Yusuf. Nabi Yusuf yang mengenali saudara-saudaranya. Lalu Nabi Yusuf berkata kepada mereka, "Jika suatu hari persediaan makananmu habis lagi, datanglah kemari, tapi bawalah Benjamin." Benjamin ini adalah adik bungsu dari Nabi Yusuf yang sangat baik sekali. Nah, saudara-saudara Nabi Yusuf terkejut. Bagaimana Yusuf bisa tahu tentang Benjamin? Tapi mereka menurut saja. Nah, lalu suatu ketika persediaan makanan mereka habis lagi, mereka tidak punya pilihan. Akhirnya biar mendapat makanan, mereka pergi ke Mesir lagi membawa Benyamin. Nah, sesampainya di Mesir, bertemulah mereka dengan Yusuf kembali. Nabi Yusuf itu sangat gembira bisa melihat Benyamin, adik bungsunya. Untuk menahan Benjamin agar tidak balik lagi dan tetap di Mesir, Yusuf memasukkan piala emas ke dalam karung makanan milik Benyamin. Akhirnya Benyamin ketahuan, lalu ditangkap dan diserahkan kepada Nabi Yusuf oleh tentara Mesir. Benyamin sangat ketakutan, tapi Nabi Yusuf memeluknya sambil berkata, "Jangan takut, aku Yusuf." Benyamin pun terkejut sekaligus sangat bahagia. Akhirnya bisa kembali bertemu dengan Nabi Yusuf, saudaranya. Saudara-saudara Nabi Yusuf pun pulang ke rumah dan mengabarkan pada Nabi Yakub alaihissalam bahwa Benyamin ditangkap di Mesir. Akan tetapi Nabi Yakub ini malah berkata, "Aku mencium bau Yusuf. Aku yakin Yusuf masih hidup. Kembalilah lagi kalian ke sana." Mereka pun menurut. Saudara-saudaranya ini tadi menurut sama perkataan ayahnya. Datanglah mereka ke Mesir, lalu menemui Yusuf. Melihat kedatangan saudara-saudaranya, Yusuf berkata, "Masih ingatkah kalian denganku? Ingatkah kalian memasukkan aku ke dalam sumur? Ya, aku tuh Yusuf," gitu katanya. "Sekarang pulanglah kalian." Nah, disuruh pulang lagi. Jadi baru nyampe disuruh pulang lagi. "Pulanglah kalian, bawalah gamisku ini, lalu gosokkan ke kedua mata ayah agar ayah bisa melihat kembali. Lalu bawalah ayah dan ibu tiriku kemari." Nah, akhirnya setelah Nabi Yakub alaihissalam bisa melihat lagi, ia pergi ke Mesir bersama istri dan ke-11 anak-anaknya untuk menemui Nabi Yusuf. Sesampainya di istana, Nabi Yakub alaihissalam terkesima melihat Yusuf sudah menjadi petinggi istana. Jadi semacam orang yang punya jabatan di Mesir lah. Itu kan sudah wow sekali gitu ya di zaman dulu. Nah, Nabi Yakub terkesima karena melihat Nabi Yusuf menjadi petinggi istana, lalu keluarganya pun hormat kepada Nabi Yusuf. Lalu Nabi Yusuf berkata kepada Nabi Yakub alaihissalam, "Ayah, inilah arti mimpi yang pernah aku katakan pada ayah dahulu. 11 bintang yang menandakan ke-11 saudaraku, matahari sebagai ayahnya, dan bulan sebagai ibu Yusuf itu bersujud kepadaku. Mereka pun berkumpul kembali dan hidup bahagia bersama-sama." Nah, itu tadi cerita Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, apa hal-hal yang dapat diambil dan dapat kita petik dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam? Yang pertama, Nabi Yusuf mengajarkan tentang menjadi orang yang pemaaf dan tidak menjadi pendendam. Jadi setelah Nabi Yusuf ini disingkirkan ya bahasanya, dimasukkan ke dalam sumur, Nabi Yusuf ini tidak dendam. Beliau itu menjadi orang yang pemaaf. Termasuk saat Nabi Yusuf difitnah oleh Zulaikha dan dimasukkan ke penjara, Nabi Yusuf ini tidak dendam. Lalu
Yang kedua, Nabi Yusuf mengajarkan tentang menjadi penyabar, sabar. Meski ditimpa ujian bertubi-tubi, jadi setelah tidak disukai oleh saudara-saudaranya, lalu dibuang ke sumur, di Mesir pun masih difitnah dan masuk penjara selama 9 tahun ya kurang lebih, dia tetap sabar. Nah, itu tadi kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Apa yang sudah diceritakan tentang kisah Nabi Yusuf, alangkah baiknya bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Kita harus bisa menjadi orang yang tidak pendendam, harus jadi orang yang pemaaf, dan harus jadi orang yang sabar. Karena orang sabar itu disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tadi cerita Nabi Yusuf di rangkaian acara Kutum Ramadan Kisah 25 Nabi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah Nabi selanjutnya.